Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Alimuddin Tholida, kelas A Prodi Ilmu Komputer. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang rumus-rumus pada Microsoft Excel. Di sini ada 10 rumus pada Microsoft Excel. Yang pertama itu konta, di mana rumus Excel konta digunakan bukan hanya menghitung jumlah sel yang berisi angka, tetapi juga menampilkan sel yang tidak kosong pada angka dan sel yang berisi apapun, sehingga Anda bisa menghitung sel yang tidak kosong. Contoh, Anda memiliki data angka dan juga kata pada sel A1 sampai dengan sel P2. Di antara sel tersebut terdapat beberapa sel yang kosong. Untuk menghitung jumlah sel yang berisi data, Anda bisa menggabungkan rumus Excel, yaitu konta dalam kurung A1.2 E1. Dan rumus yang kedua adalah trim. Rumus Excel trim berguna untuk menghapus spasi yang berlebih pada kalimat yang ada di sel. Rumus ini hanya bisa diaplikasikan pada satu sel saja. Contohnya rumusnya adalah trim dalam kurung A3. Rumus yang ketiga adalah if. Rumus if merupakan rumus Excel yang digunakan untuk memainkan logika tertentu. Rumus ini memang tidak kompleks untuk digunakan. Biasanya rumus ini digunakan untuk menganalisis data benar atau salah, lulus atau tidak lulus. Dan rumus yang keempat adalah N. Rumus Excel N digunakan untuk menentukan benar atau salah pada data yang ada di sel menggunakan rumus logika. Contoh dari rumus N adalah saat Anda ingin mencari tahu apakah nilai A1 lebih dari 75 dan kurang dari 100, maka bisa digunakan rumus ini. Jika data pada sel memenuhi kriteria, maka akan muncul hasil dengan tulisan true. Begitu sebaliknya, rumusnya adalah N dalam kurung A1.75 titik koma A1 kurang dari 100. Dan rumus yang kelima adalah OR. Hampir sama dengan rumus N. Rumus OR juga berfungsi untuk menggunakan salah satu benarnya data yang ada di sel. Bedanya, rumus N harus memenuhi semua kriteria yang ada di rumus logika, sedangkan rumus OR boleh memenuhi salah satu kriteria rumus logika. Contohnya, jika Anda memiliki data angka, Anda ingin mencari tahu apakah nilai A1 kurang dari 60 atau lebih dari 90. Jika memenuhi salah satu, maka akan munculnya hasilnya true, dan rumusnya adalah OR dalam kurung A1 kurang dari 60 titik koma A1 titik 90. Dan rumus yang keenam adalah power, di mana power digunakan untuk menghasilkan bilangan pangkat. Misalnya, Anda sedang mencari tahu 6 pangkat 12. Letakkan angka 6 misalnya pada kolom A3 dan angka 12 pada B2, maka rumusnya adalah power dalam kurung A3, B2. Dan rumus yang ketujuh itu adalah concatenate, di mana rumus Excel ini digunakan untuk menggabungkan data. Misalnya Anda ingin menggabungkan data di kolom C1 dan C2, maka rumusnya adalah concatenate dalam kurung C1 titik koma C2. Oke, dan yang ke-8 adalah selling. Rumus ini digunakan untuk membulatkan angka pada kelipatan 10 ke angka atas terdekat. Misalnya, Anda mencantumkan data di B2 sebesar 36.399. Jika menggunakan rumus selling, akan menentukan hasil pembulatan ke angka atas terdekat menjadi 36.400 dengan rumus selling dalam kurung B2 titik koma 10. Dan rumus yang ke-9 adalah kontif. Rumus kontif adalah rumus Excel yang digunakan untuk menghitung jumlah sel yang memiliki kriteria sama untuk kebutuhan sortir data. Misalnya, Anda sedang melakukan survei dan ingin tahu kecenderungan orang membaca berita online atau koran. Dari 100 responden, berapa orang lebih menyukai membaca berita melalui koran? Dan jika data respon ada di kolom B2, maka baik
B101, maka itu rumusnya adalah kontif dalam huruf B2 titik koma B101 titik koma dalam tanda petik koran. Oke, dan rumus yang ke-10 adalah proper. Proper ini berfungsi untuk mengubah huruf pertama pada teks menjadi huruf kapital. Hurufnya Anda seperti contohnya menulis warga negara Indonesia di sel kedua, maka Anda gunakan rumus Excel ini adalah proper dalam kurung A2 untuk menampilkan teks dan warga negara Indonesia.